Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya. Oke, berarti siap belajar untuk hari ini ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Nah, Masuk semua, Pak. oke, nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang laju reaksi. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak ingin tanya dulu, kalian masih ingat bagaimana cara menentukan konsentrasi larutan? Kehidupan sehari-hari itu kan ada reaksi yang berjalan dengan cepat atau ada juga yang berjalan dengan lambat. Contohnya, kalian pernah menghidupkan petasan nggak? Pernah melihat bom yang meledak nggak, nak? Pernah. Itu cepat apa lambat? Reaksinya cepat juga ya. Oke. Nah, kemudian bandingkan kalau dengan reaksi lain, misalkan reaksi perkaratan pada kira kenapa reaksi itu ada yang berjalan dengan cepat dan ada juga yang berjalan dengan lambat. Nah, kira-kira ada nggak penyebabnya? Ada ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi kita pada hari ini kalian bisa buka di modul yang kemarin Bapak sudah bagikan di Google Classroom ya. Sudah dibuka, nak? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemarin kan Bapak sudah bagikan link video kan di Google Classroom. Ada tidak? Ada, Pak. Ada ya. Sudah dibuka belum? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira videonya kemarin tentang apa itu yang Bapak bagikan kemarin? Reaksi cepat dan lambat. Oke, reaksi cepat dan lambat ya. Reaksi yang membutuhkan beberapa waktu. Oke, reaksi yang membutuhkan beberapa waktu ya. Contohnya apa? Pematangan buah. Oke, pematangan buah ya. Kemudian ada reaksi yang apa lagi? Membutuhkan waktu lama. Membutuhkan waktu lama. Contohnya? Perkaratan logam. Perkaratan logam. Terus? Terbentuknya batu bara dan minyak bumi. Oke, terbentuknya batu bara dan minyak bumi ya. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul ketika kalian melihat video yang Bapak bagian kemarin, video yang pertama? Lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, kemarin kan Bapak juga sudah bagikan LKPD. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Dikerjakan kegiatan di dalam LKPD-nya sebagai bahan untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, kalian bisa buka modul yang kemarin Bapak bagikan, atau kalau kalian sudah minjem buku, nah boleh pakai buku untuk membantu kalian mengerjakannya juga. Dan sebagai tambahan lagi, Bapak nanti tambahkan satu video sebagai salah satu bahan untuk mengerjakan LKPD-nya. Maksud ya? Iya, Nah, oke. Nah, kalau paham, nah silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada kendala, kalian boleh komen tanya di Google Classroom. Kan ada di atas ada forum. Nah, kalian tanya saja di situ kalau ada yang ditanyakan, atau tanya langsung ke Google Meet ini. Kalau Google Meet-nya sudah banyak yang masuk lagi ya. Nah, ada kendala tidak dalam pengerjaan LKPD-nya? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke. Pak, ngaruh nggak tanya? Iya, kenapa? Kalau misalnya ada angkanya gitu, Pak, ngaruhnya gimana, Pak? Angka apanya? Konsentrasi ya? Iya. Konsentrasinya sama tidak? Sama, iya, Pak. Ngaruh nggak konsentrasinya berarti kalau nilainya sama? Enggak. Enggak ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalitas. Kira-kira kalau ada zat yang bentuknya serbuk, kemudian ada bentuknya dan serbuk dan padatan, kira-kira yang luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar, itu yang mana, nak?
Yang serbu. Yang serbu ya. Semakin besar konsentrasi, semakin besar frekuensi tumbukan, maka semakin cepat laju reaksi. Oke, jadi Itu dipengaruhi sama suhu yang tinggi. ya, Kalau misalnya suhunya naik, lajunya bakalan cepat karena gerakan partikelnya cepat. Kalau misalnya suhunya rendah, gerakan partikelnya itu bakalan terhambat, Pak. Oke, lambat. Lajunya bakalan Lebih besar atau lebih kecil lajunya? Cepat atau lambat? lebih kecil kalau misalnya suhunya rendah, Pak. Kalau reaksi eksoterm suhunya dinaikkan, justru dia semakin lambat. Jadi yang semakin tinggi suhu laju reaksinya semakin cepat itu adalah reaksi yang endoterm. Nah, kalau eksoterm justru kebalikannya, gitu ya. Nah, itu sedikit penguatan atau tambahan untuk pengaruh suhu. Penjelasan tentang katalis. Katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Kira-kira ada nggak yang mau ditambahkan penjelasannya tadi? Saya, Pak. Iya, siapa? Fani. Oke, Fani, silakan. Reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipengaruhi. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Oke, energi aktivasi. Nah, kalau ada zat yang mempercepat reaksi, kira-kira ada tidak zat yang memperlambat reaksi? Nah, apa yang zat yang memperlambat laju reaksi? Ada nggak? Ada tadi ada namanya. Inhibitor. Kecepatan laju reaksi itu dipengaruhi sama luas bidang sentuh. Kalau misalnya luas bidang sentuhnya semakin besar, berarti akan cepat. Oke. Konsentrasinya tinggi, partikel reaksinya kan semakin banyak, berarti yang bertumbukan akan semakin banyak. Laju reaksinya cepat. Oke. Terus? Suhunya naik. Jadi gerakan partikelnya akan lebih cepat. Iya. Kemudian reaksinya akan menjadi cepat. Terus sama katalis. Katalis adalah zat yang memperlambat ataupun mempercepat. Jadi lajunya bisa dipercepat atau diperlambat. Oke, nah untuk yang mempercepat tadi namanya katalis, kalau yang memperlambat namanya inhibitor. Ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, oke Bapak Raka untuk hari ini. Iya, Pak. Nah, untuk lebih memahaminya nanti Bapak kirim di Google Classroom soal latihan ya. Soal latihan ada sekitar 10 soal. Kemudian di modul kan ada ini tugas proyek kan. Nah, itu dikerjakan juga ya. Pertemuan berikutnya kita belajar tentang pembuktian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi kita kayak praktikum gitu. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.